Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis pengembangan kurikulum Bapak Muhammad Muhsin Arumawan MPD. Kemudian kepada teman-teman semua yang berbahagia yang sedang menyaksikan tayangan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baiklah, di sini saya Muhammad Farhan Atallah dengan NIM 230 230 10 111 0054. Di sini saya akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan kurikulum. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasannya mulai dari konsep kurikulum, kemudian tantangan dan dampak kurikulum merdeka, kemudian kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum, kemudian landasan pengembangan kurikulum, analisis pengembangan kurikulum, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang implementasi kurikulum merdeka. Namun sebelum itu, mohon izin di sini saya membawa sedikit daripada catatan saya yang akan saya gunakan di dalam sebagai bahan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita mulai bahas dari konsep daripada kurikulum. Di dalam dunia pendidikan, kurikulum itu digunakan sebagai dikatakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran agar sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan sedari awalnya. Harapannya tujuan yang sudah ditetapkan sedari awal itu bisa tercapai. Tercapainya bagaimana? Dengan adanya kurikulum, maka prosesnya itu harus menyesuaikan agar tujuan yang ditetapkan itu bisa terrealisasi. Itu mengenai konsep daripada kurikulum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan dampak daripada kurikulum merdeka. Pertama, terkait dengan poin yang pertama adalah pemahaman guru yang belum begitu merata. Jadi guru secara umum pemahaman mereka itu belum begitu merata terkait dengan konsep daripada kurikulum merdeka. Yang kedua, perlunya adaptasi peran guru. Tentu di dalam penerapan kurikulum merdeka, guru perlu adaptasi, guru perlu terbiasa dulu agar lebih profesional di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Poin yang ketiga, tantangannya adalah keterbatasannya fasilitas. Dalam 1-2 kali atau beberapa kali pertemuan, guru mungkin membutuhkan yang namanya fasilitas agar pembelajaran dilaksanakan bisa efektif dan juga efisien. Akan tetapi mungkin karena keterbatasan daripada sekolah belum bisa menyediakan fasilitas yang memadai untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan juga efisien dan juga efektif. Kemudian poin yang terakhir dalam tantangannya adalah pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Artinya tidak semua guru bisa memanfaatkan atau pandai memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu terlaksananya pembelajaran yang efektif. Kemudian adapun dampak daripada kurikulum di dalam pembelajaran, dalam hal ini dampak daripada kurikulum merdeka adalah siswa itu menjadi lebih aktif dan juga pikirannya menjadi lebih kritis karena kurikulum merdeka ini berpusat pada siswa. Jadi guru itu dalam kurikulum merdeka hanya guru berperan sebagai fasilitator saja. Sehingga pembelajaran tersebut berpusat pada siswa. Dampak yang kedua adalah guru bisa fleksibel di dalam menerapkan atau menghidangkan suguhan materi pembelajaran, karena suguhan materi pembelajaran ini bisa disesuaikan dengan tingkat daripada kebutuhan siswa di mana dia berada. Kemudian poin yang ketiga dari dampak daripada kurikulum merdeka ini adalah
potensi siswa yang mulai berkembang. Dengan berkembangnya potensi siswa, mulai dari perkembangan dia mandiri dalam belajar, nilai-nilai spiritualnya dan juga nilai-nilai kewarganegaraannya itu juga bisa berkembang, sehingga siswa itu menjadi pribadi-pribadi yang menjalani kehidupan dengan seimbang bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya, bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia, bagaimana hubungannya dia kepada alam sekitarnya. Kemudian setelah kita membahas daripada tantangan dan dampak, kita akan coba membahas daripada prinsip-prinsip yang ada di dalam pengembangan kurikulum. Sebelumnya, prinsip itu merupakan pedoman dasar yang harus ada di dalam menyusun ataupun melaksanakan kurikulum agar pembelajaran yang dilaksanakan bisa sampai pada tujuannya. Adapun beberapa prinsip-prinsip di dalam kurikulum. Yang pertama, ada prinsip relevansi, yang mana pembelajaran atau kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa di mana dia berada. Karena di setiap daerah tingkat kebutuhan siswa itu beda-beda yang dibutuhkan, sehingga guru itu bisa menyesuaikan, bisa mencari relevansi antara materi atau kurikulum, bisa mencari relevansi antara kurikulum dengan kebutuhan siswa di mana dia belajar. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Artinya guru itu sekali lagi bisa menyesuaikan kurikulum yang materi yang dihidangkan untuk para siswanya, karena sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwasanya tingkat kebutuhan siswa di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Kemudian ada prinsip kontinuitas, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa secara bertahap. Ada proses-proses yang harus dilewati terlebih dahulu sehingga pembelajaran itu tidak melompat-lompat. Kemudian ada prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas. Ini juga harus dipegang oleh seorang guru, karena di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah hanya memiliki hanya terdapat waktu yang terbatas, sehingga guru itu dituntut untuk gimana caranya agar waktu yang ada dan pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa tersampaikan secara efektif dengan efisiensi waktu yang memadai. Kemudian yang terakhir adalah harus berorientasi pada tujuan awal yang sudah ditetapkan. Maka sedari awal ketika melaksanakan prosesnya, tujuan itu harus menjadi acuan gimana proses-proses yang harus dijalankan oleh seorang guru atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian setelah kita membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum, kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Tentu dalam kita melaksanakan segala sesuatu harus mempunyai landasan-landasan. Terlebih di dalam hal ini, di dalam melaksanakan unsur penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran, maka harus ada landasan-landasan yang harus ditetapkan sedari awal. Nah, dalam hal ini landasan-landasan di dalam kurikulum itu pertama ada landasan religius, kemudian ada landasan filosofis, kemudian ada landasan yuridis, ada landasan psikologis, ada landasan sosiologis, ada landasan iptek, dan ada landasan organisatoris. Dalam hal ini, kita bisa membayangkan atau kita bisa mengibaratkan bahwasanya kurikulum atau landasan-landasan kurikulum itu merupakan satu kesatuan yang berada di dalam bangunan yang sempurna, bangunan yang utuh. Sehingga landasan religius, landasan filosofis, dan landasan-landasan yang lainnya itu bisa saling menopang atau bisa saling mengisi kekosongan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kurikulum itu menjadi kurikulum yang sempurna, seperti layaknya bangunan yang berdiri tegak. Sehingga dalam hal ini
pendidikan yang dilaksanakan atau pembelajaran yang dilaksanakan itu juga bisa maksimal, layaknya seperti bangunan yang berdiri kokoh tadi. Seperti itu. Kemudian setelah kita membahas beberapa sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita kupas sedikit mengenai landasan-landasan kurikulum, yaitu tadi ada landasan religius. Tentu sekolah harus menyesuaikan, harus melihat gimana tingkat kebutuhan daripada religiusitas siswanya, sehingga perlu didatangkan materi-materi tentang keagamaan, misalnya di dalam hal ini dalam dunia pendidikan agama Islam diberikan materi tentang fikih, diberikan materi akidah akhlak, diberikan materi sejarah kebudayaan Islam dan yang semacamnya. Kemudian ada landasan filosofis atas dasar apa materi ini dihidangkan. Kemudian ada landasan yuridis, harus ada aturan-aturan yang ada di dalam kurikulum. Kemudian ada landasan psikologis, gimana caranya dengan landasan psikologis ini siswa menjalankan atau melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Kemudian ada landasan sosiologis, atas dasar kemudian ada landasan sosiologis, artinya sekolah atau guru harus menyesuaikan materi yang dihidangkan kepada siswanya dengan kebutuhan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada landasan iptek atau landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa harus diajarkan, harus dikenalkan agar dia kaya tentang pengetahuan digital, sehingga dia kedepannya dia mempunyai masa depan yang bagus begitu. Kemudian yang terakhir adalah landasan organisatoris, artinya di dalam pengembangan kurikulum, dalam penyusunan kurikulum harus ditata secara rapi dan juga sistematis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pengembangan kurikulum. Tentu analisis ini dilakukan untuk memastikan bagaimana tujuan, isi materi, proses pembelajaran, dan juga di akhir nanti harus dilaksanakan evaluasi di dalam pembelajaran. Ada beberapa komponen atau isi yang harus dianalisis. Yang pertama adalah menganalisis tujuan pembelajarannya, isi atau materi pembelajaran yang dihidangkan untuk para siswa, kemudian bagaimana terlaksananya proses pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah evaluasinya, apakah siswa itu sudah maksimal di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian setelah kita membahas daripada analisis pengembangan kurikulum ini, terakhir kita akan membahas tentang implementasi daripada kurikulum merdeka. Yang pertama, di dalam implementasi kurikulum merdeka, kita harus melihat tujuan daripada kurikulum merdeka ini. Sebagaimana penjelasan yang sebelumnya, kita sudah ketahui bahwasannya di dalam kurikulum merdeka ini berpusat pada siswa. Jadi siswa itu yang menjadi istilahnya bukan menjadi guru, akan tetapi guru dalam kurikulum merdeka hanya bersifat sebagai fasilitator. Artinya guru itu hanya menjelaskan sedikit, sehingga yang lainnya siswa itu mencari materinya dan lain sebagainya. Guru hanya sifatnya mengarahkan seperti itu, sehingga dengan itu tumbuh siswa yang kritis dan yang semacamnya. Kemudian di dalam proses daripada implementasi kurikulum merdeka, tidak jauh daripada penjelasan yang tadi, yaitu siswa harus berperan aktif dan juga mengeluarkan kreativitasnya. Dan guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator dan juga hanya sebagai pembimbing di dalam terlaksananya proses pembelajaran. Kemudian di dalam implementasinya kurikulum merdeka ini ada dukungan pelaksanaan, yaitu dalam arti dukungannya adalah penyederhanaan administrasi dan juga adanya pemanfaatan teknologi. Nah, di
Di dalam implementasinya, sebagaimana penjelasan yang di awal tadi terkait dengan tantangan dan dampak daripada kurikulum merdeka, pertama secara umum di sini karena sudah dijelaskan di awal, yaitu tantangannya adalah terkait dengan kesiapan guru. Guru belum begitu paham atau belum begitu menguasai atau belum begitu terbiasa untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian di samping itu, di samping keterbatasan kemampuan atau profesionalitas guru, di samping itu terkadang sekolah itu belum mempunyai fasilitas yang memadai untuk menerapkan kurikulum merdeka sehingga bisa pembelajaran dilaksanakan bisa efektif dan juga efisien. Yang terakhir adalah tentang dampak daripada kurikulum merdeka, yang mana tadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya siswa di dalam pembelajaran akan menjadi siswa yang lebih aktif, tumbuh sikap untuk berpikir kritis, mandiri di dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya di dalam kesimpulannya adalah adanya kurikulum sangat penting di dalam dunia pendidikan, karena dengan adanya kurikulum, pembelajaran yang dilaksanakan akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tentu di dalam merumuskan tujuan dalam pembelajaran atau tujuan di dalam pendidikan tidak bisa atau tidak boleh tujuan-tujuan yang istilahnya remeh atau tujuan-tujuan yang kecil, akan tetapi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan bisa mencapai hasil-hasil yang besar untuk menciptakan generasi-generasi yang hebat di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.